Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku kicau mania seluruh Nusantara, seluruh Indonesia tercinta. Semoga teman-temanku semua selalu baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, diberi rezeki yang berlimpah, dan selalu diberi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya kemarin saya tidak bisa membuat video dalam waktu yang cukup lama ya. Dikarenakan saya banyak kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Ceritanya saya ini lagi sok sibuk. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuat video yang unik juga menarik. Tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang burungnya sangat giras seperti jet. Ini solusinya, saya akan berbagi ya. Saya akan membuat video yaitu tentang cara menjinakkan burung tanpa terapi lapar. Tanpa terapi lapar ya teman-teman. Video ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman lainnya ya. Karena memelihara burung itu kalau giras, terlalu giras, over giras, tentunya sangat tidak mengenakan, sangat tidak menyenangkan sekali. Ya, yang pertama, kekurangannya burung giras itu dia di saat berbunyi itu saat nunggu situasinya di sekeliling sepi. Kalau rame orang dia nggak mau bunyi, kalau ada orang dia nggak mau bunyi lagi. Tapi kalau sepi dia mau bunyi, kalau ada orang nggak mau bunyi, malu-malu, takut gitu kan. Tapi dia kalau nggak ada orang bunyi lagi, ya seperti itu. Namanya burung giras ya. Nanti akan saya kasih tahu solusinya. Kalau burung jinak berbeda lagi teman-teman. Dia saat banyak orang dia malah seneng terkadang, malah gacor. Saat rame orang dia malah gacor gitu. Itu kalau burung jinak ya. Makanya itu saya akan berbagi cara menjinakkan burung gitu. Dulu teman-teman saya sering dapat burung dari hutan, burung pikatan itu ya. Nah, dulu waktu saya masih awalan belajar itu ya, pemula banget ya teman-teman, itu saya pakai terapi lapar itu. Ya tetap giras teman-teman, susah jinainya. Kalau burung udah terlanjur giras tetap giras, susah banget jinaknya ya. Ada yang berhasil dijinakkan, ada yang enggak lah, seperti itu. Kalau burung sudah mau gacor, sudah mau bunyi, kita pakai terapi lapar, akhirnya dia nggak mau bunyi lagi. Makanya itu saya tidak merekomendasikan teman-teman pakai terapi lapar. Karena terapi lapar itu banyak sekali minusnya, banyak sekali kekurangannya ya. Jangan pakai terapi lapar lagi ya teman-teman. Kalau pakai terapi lapar itu pertama ya, burung itu menjadi lemes, lesu. Ya memang bisa jinak sih, tapi burung itu menjadi lesu, seperti itu ya. Yang kedua, burung yang udah mau bunyi, burung yang udah mau gacor itu menjadi diam lagi, menjadi nggak mau bunyi lagi karena dia stres, kelaparan, kekurangan gizi, lemes, kekurangan nutrisi, kekurangan protein. Dia lemes teman-teman, dia seperti orang puasa. Makanya nggak bebas dia, karena dia menunggu uluran tangan dari kita, seperti itu ya. Akhirnya dia lemes, nggak mau bunyi. Kan sayang ya punya burung kok nggak mau bunyi. Buat lihat-lihatan aja berarti kan, nggak buat denger-dengeran, kan nggak asik ya. Nah, saya tidak merekomendasikan teman-teman memakai cara terapi lapar. Saya punya solusi lagi, solusi lain yang lebih ampuh. Memang cara ini prosesnya lumayan sedikit lama ya teman-teman, tapi cara ini
enggak membuat burung menjadi stres. Burung tetap gemuk, burung tetap happy, burungnya tetap ayam, tentrem, eh, tetap seneng lah burungnya, tetap mau berkicau. Burungnya beda dengan terapi lapar, burungnya menjadi diem, menjadi kelaparan. Ya namanya terapi lapar ya, masa burungnya kenyang. Kalau terapi lapar itu teman-teman, burungnya nanti setelah dia berhasil sedikit dijinakkan lah, bukan jinak banget enggak. Burung kacer nggak bisa menjadi jinak banget ya. Kalau burung kacer dari hutan apalagi kan, itu burungnya udah terlanjur giras, nggak bisa dijinakkan total, itu nggak bisa. Tetap paling pol-polnya itu semi jinak gitulah ya. Kalau ada tangan dia terbang-terbang seperti itu. Nah, kalau burung pakai terapi lapar itu teman-teman ya, terkadang saat dia dikasih makanan lagi, dicepuk minuman, dicepuk makanannya seperti ini, mohon maaf teman-teman, seperti itu, dia menjadi giras lagi. Terkadang ada yang seperti itu ya, lama-lama dia menjadi giras lagi. Tapi kalau pakai cara saya ini ya teman-teman, nanti akan saya tunjukkan, dia nggak akan menjadi giras lagi. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Dikasih kerodong sampai segini ya. Nah, begini teman-teman. Nah, dikasih kerodong seperti ini, tapi jangan sampai pol ke bawah ini, jangan. Segini biar dia bisa melihat orang. Ya, dia nanti dicentelkan di atas. Dicentelkan di atas biar ada orang kalau lewat dia mengetahui ya. Dan dia nggak mau terbang-terbang ke sana kemari teman-teman, karena dia tertutup dengan kerodong. Dia nggak punya keinginan untuk terbang gitu. Dia nggak mau nabrak-nabrak jeruji karena dia tertutup oleh kerodong. Nah, berapa bulan mas burung menjadi jinak lagi? Nah, itu tergantung burungnya ya. Kalau karakter burungnya gampang jinak itu ya nggak terlalu lama, mungkin ya beberapa bulan itu udah jinak. Tapi kalau burungnya memang karakternya giras, itu ya lumayan lebih lama, seperti itulah ya. Tapi setidaknya burung menjadi mapan gitulah, giras-giras mapan gitu. Untuk burung-burung yang over giras ya, girasnya nggak terlalu gelebekan gitulah, nggak terlalu gelebar-gelebar nabrak-nabrak jeruji sampai rusak, nggak seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau pakai cara seperti ini ya, saya sarankan teman-teman tetap mengasih jangkrik melalui tangan. Kalau nggak bisa melalui tangan, dia tetap takut, pakai lidi dulu ya. Jangkrik ditusuk pakai lidi, nah dikasihkan ke dia. Nanti lama-lama dia akan terbiasa dan akhirnya teman-teman bisa mengasihkan jangkrik melalui tangan. Seperti itu tanpa menggunakan lidi. Seperti itu ya. Nanti lama-lama burungnya akan menjadi jinak. Ya memang prosesnya itu lumayan lama ya teman-teman ya. Harus bersabar. Tapi kalau pakai cara ini teman-teman, itu saya merekomendasikan banget teman-teman pakai cara tutupi kerodong seperti ini. Dengan catatan jangan full ke bawah sini. Separuh saja, separuh kandang ya tutupinya. Nah, diingat-ingat teman-teman, seperti ini ya. Jadi dia kan mau kabur, dia nabrak-nabrak sini ya, nggak punya keinginan teman-teman ya, nggak punya keinginan untuk kabur karena dia tertutup kerodong ini. Coba aja teman-teman kalau nggak percaya ya. Cara ini teman-teman ya, cara saya ini teman-teman ya, ditutupin kerodong separuh ini, jarang orang yang mengetahui ya. Orang-orang kebanyakan pakai terapi lapar gitu ya. Nah, padahal saya nggak merekomendasikan pakai terapi lapar itu ya teman-teman. Ingat-ingat ya, burung akan menjadi stres kalau pakai terapi lapar ya. Teman-teman pakai cara seperti ini saja ya. Memang prosesnya lama, tapi burung tidak menjadi stres. Burung tetap gacor, burung tetap mau bunyi, burung tetap
happy ya, burung tetap gemuk gitu. Soalnya dia makan sesuka hati dia, di dalam sana tetap dikasih cepuk makanan, kasih makanan seperti itu ya, dibantu jangkrik, sih tetap mau makan sesuka hati dia gitu kan. Jadi burung nggak mungkin stres. Dulu saya pernah menjinakkan burung yang udah mau bunyi itu ya, burung apa itu namanya itu, burung giras. Burungnya sampai stres ya teman-teman. Bahkan saya sendiri ikutan mau stres. Berpikir saya ini, gimana cara menjinakkannya? Nggak mau jinak-jinak. Ya, namanya burung kacer itu susah ya untuk dijinakkan teman-teman, kalau nggak tahu caranya. Kalau kita mikir, itu bisa-bisa kita habis antak, akhirnya kita ngabisin antangin, minum prokol, minum bodrek, itu tetap burung nggak mau jinak itu. Minum komik sampai 1 pak itu burung tetap nggak mau jinak ya. Efeknya kita menjadi pusing, stres, akhirnya minum obat itu ya. Komik, bodrek kita minum semua. Tapi kalau pakai cara ini, saya yakin teman-teman berhasil. Oke teman-teman, selamat mencoba. Mohon maaf saya tidak merancang kata-katanya, jadi omongan saya ya bulet-bulet, mubeng-mubeng seperti itu ya. Karena saya tidak merancang, saya membuat video ini sangat mendadak. Dan semoga teman-teman berhasil memakai cara saya ini. Selamat mencoba dan semoga sukses. Dan burungnya tetap gacor. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.